di pagi hari ini dan semua yang sudah tergabung untuk mengikuti persekutuan Natal Lansia GKI Wahid Hasim. Salam sejahtera dalam Yesus Kristus bagi kita semua. Pertama-tama kita patut mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Allah kita sebagai juru selamat kita yang sudah membawa kita di tengah-tengah persekutuan pagi ini. Bapak Ibu yang terkasih, saya Ketua Komisi Lansia dan seluruh pengurus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah setia mengikuti persekutuan online. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Majelis Pendamping, Penatua Federica Tumaho, dan para pendeta Emeritus Ben Maliaki, Pendeta Emeritus Samuel O. Purwadi Sasra, Pendeta Immanuel Adam, Pendeta Teddy Suryanto, Pendeta Dewi Prahesti, dan Pendeta Christian Albert Budiman yang sudah mendampingi kita semua di dalam pemberitaan firman Tuhan, sehingga persekutuan online ini dapat terus berjalan sesuai dengan program dan menjadikan berkat bagi kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, tidak terasa kita sudah memasuki awal Desember, di mana kita diingatkan akan kelahiran Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Tema Natal kita pada tahun ini adalah kelahiran membawa damai. Bapak Ibu, marilah kita menjalankan apa yang telah Tuhan Yesus lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan orang-orang yang terdekat, berdamai dengan situasi dan kondisi seperti ini. Selamat menjalani ibadah persekutuan lansia di pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal. Halo saudara-saudara, kita jumpa lagi pada pagi ini, Sabtu 11 Desember 2021, dalam acara perayaan Natal Lansia GKI Wahid Hasim. Oma, siapa ini Dino? Kenapa Dino? Oma, Dino kesel, Oma. Kenapa Dino kesel? Dino dimarahin sama omanya Dino. Oma mau di sini aja sama Oma Esther. Dino dimarahin, pasti Dino buat salah ya. Kalau enggak mungkin omanya marah. Iya, Dino cuma latihan nyanyi kok, Oma. Terus latihan nyanyi lalu apa? Dino nyanyinya gimana? Dino nyanyi keras-keras, Oma lagi nonton TV. Nah itu salahnya Dino ya. Udah Dino lagi mengganggu Oma yang sedang nonton TV. Karena itu sekarang Dino di sini aja. Mau Dino? Lihat, di rumah, Opa Oma di rumah sedang duduk ikut kebaktian perayaan Natal Lansia. Dino mau bantuin Oma di sini? Oke Oma, thank you Oma. Halo Opa Oma di rumah, nama saya Dino. Saya mau ikutan merayakan Natal di sini. Oke, Dino sekarang duduk yang manis ya. Oke Oma. Ya, saudara-saudara, tadi kita sudah dengarkan kata sambutan yang disampaikan oleh Ketua Pasca Dewasa, yaitu Saudari Vivi. Saudara-saudara, sekarang marilah kita nyanyikan lagu Selamat Selamat Datang. Di hatimu
bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, melupakanlah rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Dialah Raja semesta, benar dan mulia. Masyurkanlah, hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar-besar anugerahnya, besar-besar anugerahnya. Nah, saudara-saudara, Natal membawa apa tadi? Membawa sukacita, Oma. Ya, Natal membawa sukacita sehingga seluruh dunia gembira menyambut Natal. Nah, saudara-saudara di rumah, kita sebentar lagi akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Pendeta Immanuel Adam. Sebelum itu, mari kita nyanyikan lagu Hai Mari Berhimpun, yaitu dari Kidung Jemaat 109. Oke, kita siap menyanyi Hai Mari Berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, terang yang ilahi, Allah yang sejati telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, 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 yang Raja. Saudara-saudara, marilah kita dengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Pendeta Immanuel Adam. Saya persilahkan.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat Hari Natal. Tidak terasa 1 tahun berlalu dan hari ini kita bertemu dengan Natal kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita di Natal hari ini adalah bahwa kelahirannya itu membawa damai. Apa artinya untuk kita semua? Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan, sehingga kita mampu menyerap apa yang Tuhan mau katakan kepada kita pada saat ini melalui firman-Nya, dan itu bisa memberikan kekuatan, sukacita, damai sejahtera dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih 1 tahun Tuhan kembali menolong kami, memimpin kami, sehingga hari ini di Natal para lanjut usia kami boleh berkumpul kembali walaupun masih tetap dalam keadaan pandemi dan kami masih tetap mengadakan Natal ini secara online. Bapa di sorga, biarlah dengan firman Tuhan kami mampu menyerap apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan bagi kami di usia tua kami. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan bacakan bagian firman Tuhan yang dicatat dari Injil Yohanes, pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Dicatat demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, maksudnya Yohanes di sini. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu sudah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sedemikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah Bapak Ibu Saudara sekalian di hari Natal ini yang boleh membaca bagian firman Tuhan ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tahun yang lalu juga kita merayakan Natal atau ikut ibadah Natal dalam kondisi masih pandemi. Sekarang pun masih pandemi. Kira-kira sampai kapan ya Bapak Ibu keadaan ini berakhir?
Semua juga ingin cepat-cepat pandemi ini berakhir. Namun, kita percaya bahwa di balik semua peristiwa ini, di balik pandemi ini, Tuhan sedang mengajarkan kepada kita bahwa bukan satu-satunya tempat buat Allah bertemu dengan saudara di dalam gedung gereja. Tetapi kehadiran Tuhan itu bisa saudara alami dimanapun saudara berada. Karena Tuhan tidak mau dibatasi oleh satu batasan apapun. Tuhan mempunyai pikiran, Tuhan punya kehendak, Tuhan punya rencana dalam hidup saudara. Tuhan juga punya pikiran, punya kehendak, punya rencana untuk gerejanya. Coba kita bayangkan, sebelum masa pandemi ini ada, sebelum gereja-gereja berhadapan dengan pandemi ini, kita nggak pernah berpikir bahwa ibadah di dalam gereja akan terhenti. Maksudnya kegiatan ibadah di sana terhenti, di dalam gedung gereja. Dan kita tidak pernah berpikir bahwa kita saat ini bisa beribadah di rumah-rumah secara online. Yang selama ini mungkin dirasa ibadah seperti ini kurang nyaman gitu ya, karena tidak ada di dalam gereja. Tapi kita sedang diajar Tuhan juga, bahwa Tuhan bisa hadir di tengah-tengah rumah tanggamu, Tuhan bisa hadir di dalam gedung gereja, Tuhan bisa hadir dimanapun engkau berada. Intinya saat hatimu, pikiranmu tertuju pada Tuhan, di situ Allah hadir dalam hidupmu. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau firman Tuhan dan tema pada hari ini berbicara tentang kelahirannya membawa damai, kira-kira apa yang dimaksud dengan damai di sini? Ya, saudara, yang membuat hidup kita nggak damai dalam hidup ini adalah ketika kita selalu berpikir bahwa pikiran kita adalah pikiran yang paling benar. Sehingga saudara tidak bisa melihat kebenaran lain selain pikiran-pikiran saudara. Namun Natal mau berbicara tentang hal yang lain. Saudara, dalam ayat yang pertama di bacaan kita, pada mulanya adalah firman. Kata-kata. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Allah dan kata-katanya menjadi satu atau ada bersama-sama. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah sendiri. Kata-kata Allah itu adalah Allah sendiri. Sama seperti yang saudara alami. Kata-kata saudara mau menyatakan siapa saudara. Karena kata-kata yang keluar dari mulut saudara itu menandakan itulah saudara. Demikian juga dengan firman Tuhan. Kata-kata Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Nah saudara, jadi kalau dikatakan pada mulanya adalah kata-kata, kata-kata itu nggak bisa keluar begitu saja. Kata-kata itu mau mencerminkan tentang pikiran-pikiran Allah. Kata-kata itu hendak menggambarkan tentang perasaan-perasaan Allah. Jadi boleh dikatakan dalam bahasa sederhana, pada mulanya adalah pikiran-pikiran Allah dan perasaan-perasaan Allah yang dinyatakan melalui firman-Nya. Ya. Jadi damai itu dimulai dari apa, saudara? Damai itu dimulai dari pikiran-pikiran Allah yang ada dalam pikiran-pikiran saudara. Perasaan-perasaan Allah yang ada dalam perasaan-perasaan saudara. Nah saudara, kalau yang ada dalam hidup kita hanya pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan kita, dan tidak ada lagi pikiran dan perasaan Allah, maka saudara akan mengalami kehidupan saudara jadi kering. Saudara tidak bisa melihat lagi hidup jadi indah. Tuhan, kenapa Tuhan berikan kami usia tua? Jadi nggak bisa begini, nggak bisa begitu, nggak bisa ke mall lagi, nggak bisa makan ini, nggak bisa makan itu, karena kami sakit ini, sakit itu, kami terbatas ini, kami terbatas itu, kami nggak bisa berbuat ini, kami nggak bisa berbuat itu. Kenapa Tuhan jadikan kami? Jadi nyalain Tuhan. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus.
ketika pikiran-pikiran Allah itu ada dalam pikiran kita, perasaan-perasaan Allah itu ada dalam perasaan kita. Yang ada dalam pikiran dan hati kita adalah masa tua adalah rancangan Tuhan. Cepat atau lambat kita akan menuju masa itu. Cepat atau lambat pasti kita akan mengalami masa tua. Itu sebabnya yang ada dalam pikiran dan hati kita. Karena Tuhan yang menciptakan masa tua, berarti Tuhan punya rencana yang indah di masa tua. Tuhan ingin supaya di masa tua, saudara tetap bersukacita, saudara tetap hidup dalam damai sejahtera, saudara hidup dengan penuh ketenangan. Mengapa? Karena yang ada dalam pikiran dan hati saudara adalah pikiran-pikiran Allah, perasaan-perasaan Allah. Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini. Dikatakan bahwa firman itu menjadi manusia. Allah yang tidak terbatas sekarang menjadi terbatas. Kenapa Allah mau melakukan itu? Karena Allah mau menyampaikan kepada manusia dengan bahasa manusia yang terbatas tentang siapa Allah. Kemudian Yesus di dalam bahasa yang terbatas, karena Yesus menjadi manusia yang terbatas, mau menyampaikan kepada manusia isi hati Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Saudara, luar biasa. Saya coba sederhanakan. Mungkin saya sering memberikan contoh ini. Saya nggak bosan-bosannya memberikan contoh ini agar kita bisa memahami secara sederhana. Saya pernah katakan kepada saudara, bagaimana caranya saudara menjelaskan kepada anak umur 3 tahun ketika dia bertanya pada saudara, bagaimana caranya membuat nasi goreng? Apakah saudara akan menjelaskannya seperti para chef, ya, ahli masak yang sekarang banyak di YouTube, yang mengajarkan tentang cara masak? Yang pertama adalah menyiapkan ini, menyiapkan ini, menyiapkan ini. Kemudian mulai rajang ini, rajang itu, rajang itu. Siapkan bumbunya, siapkan juga cabai rawitnya atau cabai merahnya, siapkan juga telurnya, siapkan ini. Saudara, anak 3 tahun jadi bingung nggak, saudara? Karena saudara menjelaskan dengan bahasa orang dewasa. Ketika Allah menjelaskan tentang keberadaan dirinya, tentang pekerjaannya, dengan bahasa-bahasa Allah yang begitu luar biasa, mungkin saudara nggak tahan untuk mendengarnya. Itu sebabnya Yesus datang ke tengah-tengah dunia. Dia mau mendekatkan supaya Tuhan itu ada dalam saudara, dan saudara ada dalam Tuhan. Firman-Nya ada dalam pikiran saudara, dan pikiran saudara sungguh-sungguh dimengerti oleh Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. Sehingga yang terjadi saat itu, ketika saudara mulai mendengar firman Tuhan dari Yesus yang sederhana, yang mengajarkan firman Tuhan secara sederhana, saudara bisa katakan, oh itu toh maksudnya. Oh itu toh rencananya. Itu yang membuat saudara akhirnya bisa ada di dalam rencana dan pikiran Tuhan. Yang kedua, saudara, Tuhan mau mengajarkan bahwa melalui Yesus yang lahir di tengah-tengah dunia, Tuhan bukan sekedar mengajar saudara untuk mulai berpikir dengan pikiran Tuhan, merasa dengan perasaan Tuhan. Namun hal yang kedua yang Yesus mau lakukan dalam hidup saudara adalah untuk menjadikan saudara orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Mengapa saya mengatakan hal itu, saudara? Karena saudara, Tuhan yang kudus, Tuhan yang suci, tidak mungkin berdampingan dengan saudara yang berdosa. Karena dosa dan kesucian Allah bertolak belakang. Nggak bisa nyatu. Kesucian Allah, kekudusan Allah hanya bisa didampingi oleh kekudusan dan kesucian saudara. Nah, persoalannya apakah kita bisa melepaskan diri dari dosa dan salah kita? Dari kehidupan yang buruk di hadapan Tuhan. Dari kehidupan yang tidak sepikiran dengan Tuhan di masa lalu.
Siapa yang bisa membuat saudara menjadi orang-orang yang terbebas dari kesalahan dan dosa saudara? Tidak lain hanya Tuhan sendiri. Itu sebabnya melalui kelahiran Yesus, melalui kematian Yesus, melalui ajaran-ajaran Yesus, melalui kebangkitan Yesus, melalui kenaikan Yesus ke sorga, Yesus mau mengatakan, aku sedang menyiapkan jalan keselamatan itu bagimu. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa karena dosa-dosanya, tetapi menjadi orang yang layak di hadapan Tuhan. Engkau menjadi ciptaan yang baru. Engkau menjadi orang yang kudus di hadapan Tuhan, orang yang benar di hadapan Tuhan. Disitulah Allah bisa bersanding dengan saudara. Jadi Tuhan sendiri yang membersihkan saudara. Tuhan sendiri yang memulihkan saudara melalui pengorbanannya di kayu salib. Sehingga Natal mengingatkan saudara bahwa saudara sudah menjadi orang yang layak untuk bersanding, berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan saudara katakan lagi dalam doa-doamu, Tuhan, aku orang yang gak layak, Tuhan, jadi hidupnya kayak begini, Tuhan. Jangan katakan itu. Mengapa? Karena itu bukan kata-kata yang lahir dari imanmu pada Tuhan. Kata-kata yang lahir dari imanmu pada Tuhan. Tuhan, aku bersyukur hari ini aku menjadi orang yang layak di hadapan Tuhan karena Tuhan membebaskan aku dari segala dosa dan salahku. Tuhan menjadikan aku anak-anak Tuhan. Tuhan menjadikan aku sahabat Tuhan. Dan aku tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan aku, tapi Tuhan selalu ada bersama dengan aku. Saudara menjadi orang yang layak di hadapan Tuhan melalui kelahiran Yesus, pengajaran Yesus, kematian Yesus yang menebus dosa-dosamu, kebangkitan Yesus yang mau memberikan harapan dalam hidupmu bahwa engkau tidak pernah akan meninggal selama-lamanya di dunia ini, tetapi engkau akan selalu ada bersama dengan Tuhan, baik di dunia ini maupun dalam kekekalan. Saudara, yang terakhir, firman Tuhan mau mengatakan bahwa kelahirannya membawa damai dalam hidup saudara, berarti bahwa Tuhan ingin selalu berjalan di dalam damai sejahtera dengan saudara. Tuhan ingin selalu menjadi Allah yang membawa sukacita, ketenangan, kepastian, pengharapan dalam hidup saudara. Walaupun saudara tua, walaupun tubuh saudara lemah, walaupun saudara serba terbatas, tapi Tuhan mau mengatakan, aku akan mampu atau aku akan membuat engkau mampu untuk bisa menerobos keterbatasanmu ketika engkau berjalan bersama dengan aku. Saya harap firman Tuhan hari ini meneguhkan langkah saudara di hari Natal ini. Apapun boleh terjadi dalam hidup saudara, semua tidak mengurangi pekerjaan Tuhan dalam hidup saudara. Tuhan berkati Bapak Ibu saudara sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita kembali ke kehidupan kita sehari-hari dan kita percaya bahwa damai Tuhan menyertai kita. Mari kita akhiri pertemuan kita saat ini, ibadah kita saat ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang indah. Kami boleh beribadah dalam ibadah Natal. Kami boleh merayakan kelahiran Tuhan yang mengingatkan kami bahwa Tuhan begitu mengasihi kami, yang mau terus-menerus memberikan damai itu dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan akan terus menopang dan menuntun kami ke masa depan. Sebentar kami akan bersama-sama melanjutkan kehidupan kami. Kami siap menerima berkat-Mu. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan dan pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Maranatha. Wow, bagus sekali ya renungannya yang dibawakan Pendeta Im. Wah,
Terus Dino ngerti. Iya dong Oma, Dino jadi bahagia loh, Dino jadi damai rasanya. Dino sudah mengerti sesuai dengan tema hari ini, Natal kali ini kelahiran membawa damai. Artinya kita harus damai dengan Tuhan, damai dengan diri sendiri, damai dengan orang terdekat, damai dengan semua orang, bahkan damai juga dengan situasi kondisi saat ini. Meskipun kita di rumah, meskipun kita seakan-akan terkurung karena masa pandemi ini, tapi saudara-saudara di rumah, kita tetap bersuka cita dan hati kita selalu damai. Kita bisa bertemu secara online. Nah Dino, jadi Dino sekarang gimana? Mau damai nggak sama omanya? Mau dong, Dino mau minta maaf. Bagus sekali, Dino mau minta maaf sama omanya ya. Berarti Dino sudah mengerti. Oke, saudara-saudara, terima kasih saudara-saudara sudah mengikuti perayaan Natal secara online hari ini. Semoga kita semua boleh selalu bersuka cita dan damai di hati. Kepada Pendeta Immanuel Adam saya ucapkan terima kasih untuk renungannya kali ini. Dan juga kita akan jumpa dengan saudara-saudara lagi dalam persekutuan lansia di bulan Januari, yaitu di minggu kedua ya. Baiklah saudara-saudara, sebagai lagu penutup kita menyanyikan lagu Hari Natal dengan penuh sukacita. Tunjukkanlah bagaimana hati kita yang bahagia, bagaimana kita sudah merasakan damai bersama Tuhan Yesus. Oke Dino? Oke Oma. Ya, kita nyanyi. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Kelahiran Kristus membawa damai bagi kita semua. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Kelahiran Kristus membawa damai bagi kita semua. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Kelahiran membawa damai bagi kita semua. Damai di hati, damai dengan Tuhan, damai dengan orang terdekat, damai pada semua orang. Bye semua. Demikianlah kebaktian perayaan Natal lansia sudah selesai. Kita akan jumpa lagi. Tuhan memberkati. Bye Opa Oma, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Bye. Selamat Hari Natal dan